kita tahu sejarah perkereta api Indonesia itu berawal dari Semarang ya. Nah kali ini kita kembali lagi bersama kami Tante Podcast, Yon dan Potential Podcast. Kali ini di episode 61 kita akan berbincang-bincang soal sejarah perkereta apian nih. Nah, yang kita tahu sejarah perkereta apian Indonesia itu berawal dari Semarang ya. Nah, kali ini kita membahas di Pulau Sumatera. Perkereta apian di Pulau Sumatera itu dimulai pada tahun 1876. Yaitu dari Aceh dulu nih. Lalu pembangunannya itu berlanjut ke Sumatera Utara dan rampung pada tahun 1860. Nah, 2 tahun setelah beroperasinya jalur kereta di Sumatera Utara, disusul juga beroperasinya jalur kereta api di Sumatera Barat. Dan selanjutnya rampung pada 1914. Nah, transportasi kita kali ini bakal ngomongin bincang ya tentang jalur kereta api Muaro Pekanbaru nih. Nah, mungkin bagi Prasbo dan Francis nih banyak yang asing, emang ada ya jalur kereta api di Pekanbaru, emang ada ya jalur kereta api di Riau ya. Nah, kali ini kita bawakan bintang tamu langsung nih dari Pekanbaru Dirt Railway. Nah, sebelumnya kita boleh kenalan nih. Kita boleh tahu nggak sih nih kayak apa sih komunitas Pekanbaru Dirt Railway itu, kayak apa aja sih kegiatannya, mungkin boleh jelasin. Kalian yang sudah bilang nah, mulai coba abang yang kemarin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pekanbaru Dirt Railway. Nah, ini ada 4 orang. Kebetulan salah satu berhalangan untuk hadir bersama kita, tapi hadir di ruangan. Jadi secara langsung tidak hadir. Kebetulan kita berempat ini, Mas, adalah memiliki ya katakanlah keahlian sendiri. Misalnya si Vito mempunyai keahlian pemetaan, si Nugra, kemudian juga si Vito mempunyai keahlian untuk mengidentifikasi lokomotif beserta jenisnya. Kemudian ada juga teman kita Erman maupun si Vito merupakan cucu ataupun cicit dari pelaku sejarah atau bisa dikatakan Romusa yang membangun jalur kereta api Pekanbaru Dirt Railway. Sedangkan saya sendiri, Eri, itu merupakan awal yang memulai jejak sejarah Pekanbaru dulu. Jadi berbekal data-data awal yang saya punya, saya menginformasikan ke teman-teman. Jadi awalnya saya sendiri udah 11 tahun lebih kurang berkeliling Riau menulis mengenai kereta api ini. Juga kita keliling-keliling ke hutan ataupun ke daerah-daerah sekitar Provinsi Riau juga. Itu saya sendiri bersama teman-teman mencari rel-rel yang tersisa. Kemudian 1 tahun belakangan saya menge-share data-data saya yang lama, kemudian akhirnya kami ditemukanlah di sosial media dengan teman-teman yang berempat tadi. Kami memiliki kesamaan minat lah gitu mengenai Pekanbaru Dirt Railway. Jadi kami sama-sama menge-share, saling berkomentar. Akhirnya kami janjian untuk ketemu di suatu tempat. Kami ketemu, kemudian kita melakukan belusukan lah ke rel-rel ataupun peninggalan Pekanbaru Dirt Railway tempo dulu. Kita belusukan keliling dan kita sepakat tidak hanya sekadar berkeliling saja, bagaimana kalau hasil kita keliling ataupun hasil belusukan tadi kita dokumentasikan dan juga kita share ke sosial media, sehingga akhirnya
terbentuklah komunitas Pekanbaru Dead Railway secara formal. Secara informalnya mungkin jauh sebelumnya sudah ada. Kemudian juga kita melakukan identifikasi masing-masing jenis rel ataupun peninggalan yang ada. Misalnya ini pembuatan tahun berapa, operatornya siapa, dibuat di mana, kita identifikasi. Kemudian juga kita share ke sosmed. Alhamdulillah mendapat antusias dari pengguna sosmed untuk mengetahui lebih lanjut. Bahkan ada yang ingin ikut bergabung belusukan ke kami. Tempo hari kita juga udah belusukan, kita juga membawa teman-teman lain, bahkan kita juga membuat suatu aksi pembersihan rel-rel yang ada di kota Pekanbaru. Dan juga selain itu kita juga membuat suatu peringatan 75 tahun kalahnya Jepang, ataupun 75 tahun usainya rel yang ada di Pekanbaru. Kemudian kita buatlah seperti seremonial, ya memang sih hanya kecil-kecilan, tidak seperti di Belanda, hanya kecil-kecilan. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya, mungkin nanti ditambahkan oleh teman saya si Vito dan Nugra. Nah, ya Bang, segitulah kalau kita bicara mengenai profil dari komunitasnya ya udah disampaikan dengan baik tadi dengan Bang Heri. Udah kata-kata begitulah sekarang. Jadi hasil daripada belusukan kami jalan-jalan itu keliling-keliling dari baik itu di dalam kota maupun di luar kota bersama Bang Herman juga tuh yang ada di room, itu kami masukkan ke dalam sosial media yang Instagramnya itu namanya Pekanbaru Dead Railway, sama di blog ya, satu blog. Ada blognya yang di linknya yang ada di bio itu Bang ya. Yang blogspot itu ya? Ya blogspot. Cuma kami lebih update-nya ke Instagram karena pengguna Instagram masyarakat Indonesia kan besar, ramai. Jadi ya kami memanfaatkan platform itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu secara online maupun langsung ke lapangan. Nah jadi waktu kami terjun ke lapangan itu nggak hanya belusukan pulang, enggak. Jadi kami lebih sering ya Bang ya mengajak warga lokal untuk membantu kami menunjukkan benda apa yang ada di sana. Apakah iya ini peninggalan kereta api. Nah, kalau iya peninggalan kereta api, kita duduk rembuk, kita tentukan oh ini punya siapa, ini diambil dari mana gitu. Dan masyarakat yang ikut sama kami di lapangan alhamdulillah pelan-pelan tahu gitu. Jadi mereka itu sebelumnya hanya bilang besi tua itu besi rel, udah gitu aja. Jadi waktu kami datang ke sana, ini Bang, ini dari Jerman nih, ini udah 130 tahun nih, baru mereka terkejut tuh. Iya Bang, kok tahu Bang dari mana? Itu ada tulisannya di relnya gitu. Jadi tuh Bang Herman tuh ikut kemarin tuh. Berarti ya, edukasi. Iya, betul. Edukasi. Lebih lebih mau menggali ternyata yang rumah yang saya lukis sekarang itu bekas jalur kereta loh. Nah iya. Ada tahu lah juga gitu. Jadi ya nggak cuma datang ngambil data pergi, itu nggak berkesan ya Bang ya. kayak gitu tuh nggak berkesan lah. Jadi langsung kita edukasi kepada yang punya tanah, yang punya lahan, karena dia tuh yang sering ke sana. Kalau kami kan pendatang ibaratnya di sana, nggak sering ke sana. Nah jadi ya udahlah kita edukasi pelan-pelan, akhirnya mau menerima seperti itu Bang gambarannya. Ada yang mau ditambahin lagi? Cukup itu aja. Bang, itu kalau mengedukasi kayak gitu, apakah masyarakat menerima? Kan biasanya takut ya kalau yang di Pulau Jawa ini kalau soal itu pasti akan digusur. Maksudnya tidak dibagi. Nah itu ada bisnisnya kayak gimana tuh? Biasanya Ya mungkin
lebih kurang sama seperti yang Mas Azam sampaikan. Jika di Pulau Jawa demikian, kita pun di sini juga demikian, Mas. Ada salah satu warga, kita cerita aja ya padanya. Iya, padanya. Sebutlah Ibu Desrina ataupun Ibu Desi. Jadi rumah dia itu persis di belakang rumahnya ada sebuah lokomotif tua. Jadi beliau ini itu rumah peninggalan dari orang tuanya. Almarhum orang tuanya pernah berpesan bahwa rumah itu mesti dijaga, jangan sampai dijual, dan jagalah. Namun di satu sisi, dengan kehidupan sulit saat ini, ibunya sudah tidak mampu untuk menjaga rumah. Dia ingin menjual rumah tersebut, tapi dengan harga yang pantas, termasuk dengan peninggalan sejarah yang ada di rumah tersebut. Memang selama ini ada beberapa pihak yang mendatangi, ini rumahnya dilepas berapa, harga berapa, tapi dia memiliki rasa khawatir karena yang datang itu merupakan makelar. Makelar, jadi bukan peminat sejarah tapi makelar. Dan juga setiap yang datang ke sana, dia memiliki rasa khawatir. Apakah benar ini pelaku sejarah mencari informasi atau hanya mencari atau memanfaatkan situasi dengan menjual rumah ini di kemudian hari, sehingga ibu tuh berinisiatif untuk membuat sebuah buku tamu. Saran dari kami juga, ibu buat buku tamu, situ disebutkan juga nomor handphone, namanya, identitasnya. Jadi sekarang ibu tuh jujur, setiap kami ke sana atau kami membawa tamu ingin berkunjung ke sana, kita juga memberikan katakanlah uang terima kasih atas kontribusi ibu itu untuk merawat dan menjaga sejarah dari Pekanbaru dan RW ini. Cuma kan nggak selamanya ibu tuh mampu bertahan dan dengan merawat dan menjaga rumah itu. Jadi memang ibu itu sendiri ada keinginan kepada pemerintah kiranya berkenan untuk merawat kereta api itu dan menjaganya ataupun membuat sebuah monumen, dipersilahkan. Ibu tuh dengan senang hati karena dia sudah nggak sanggup untuk menjaga karena kesulitan ekonomi. Mohon maaf, terutama di kondisi COVID saat ini. Jadi beliau juga udah gini loh dek, siapa yang bersedia membeli rumah ibu ini, ibu kasih, silahkan dibeli tapi dengan harga yang wajar, harga yang pasti, tidak melalui makelar. Ya seperti itulah. Kemudian juga kita belusukan ke daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang ada di Provinsi Riau. Di situ juga kita dapat informasi bahwa rel-rel ataupun lokomotif ataupun rangkaian kereta api ini tempo dulu itu telah dijual. Jadi direpeli, dijual. Jadi mohon maaf, waktu itu mereka menjual aja sudah cukup untuk biaya hidup mereka. Sudah dapat beras berkarung-karung. Bahkan salah satu warga dikenal dengan nama sebutan Haji Besi. Dengan hasil penjualan rel-rel itu, beliau mampu melaksanakan ibadah haji. Jadi mungkin edukasi yang kami lakukan pelan-pelan, satu sisi dapat diterima. Jadi maksudnya edukasi yang kami lakukan saat ini, bagaimana peninggalan-peninggalan yang saat ini ada, jangan lagi dipreteli, jangan lagi dijual. Jadi kita juga mengharapkan peran dari pemerhati sejarah, pemerintah untuk menyelamatkan ini semua. Jadi ini jangan hanya menjadi cerita masa depan dalam berupa dokumentasi. Mungkin lebih kurang kondisi di Jawa, Mas Azam, lebih kurang sama dengan di sini. Kita memberikan edukasi, ada diterima, ada pun ditolak, ya bermacam-macam lah yang kita temui di lapangan. Tapi alhamdulillah selama ini kecenderungan edukasi yang kita berikan ini diterima.
karena edukasi yang kita berikan ini memberikan pemahaman bagi mereka. Selama ini mereka tidak tahu sejarah, menjadi tahu sejarah. Ada yang mau tambahkan? Iya. Uniknya Bang, waktu kami itu turun ke lapangan membelusuk mencari jejak-jejak itu, awalnya masyarakat di sana tuh ada yang takut, nggak mau ngasih info Bang ya. Sembunyi-sembunyi. Jadi setelah kami ajak makan, keluar semuanya nih bercerita, oh dulu di sini begini, ini dulu di sini bentuknya seperti ini, dan dijual tahun segini Bang ya. Siapa penjualnya ketahuan semua, tapi kami yang nggak bisa menyalahkan. Keadaan saat itu memang mereka sulit. Betul kata Bang Eri tadi, jual besi, roda aja udah 100 kilo mungkin ada, dapat beras, dapat emas, sampai bisa naik haji dengan jual besi rel itu, kan lucu. Nah, dan itu tuh cerita yang kami dapat di masyarakat, ya kami terima aja dengan lapang dada. Betul kata Bang Eri tadi, kalau ada sisanya lebih baik jangan dijual lagi, karena ini aset kan gitu, aset sejarah untuk kedepannya. Jadi kalau untuk kita sebagai generasi muda ini yang mengetahui sejarahnya bukan hanya lewat foto-foto dokumen saja, tapi adalah bendanya, ini buktinya ada gitu. Tetap sih kalau kami, kalau komunitas ini ya bergerak semampu kami, sejauh yang kami bisa, tapi yang memegang regulasi tetap pada pemerintah yang terkait kan gitu. Gitu Bang. Ya lebih kurang saat di sini Jawa sama lah. Gitu. Oke, tadi ya pertanyaannya dari Azhar. Azhar. Oke, jangan enggak. Jadi alasan buat dibangun jalur kereta api Harapan Baru itu apa? Alasannya. Nah, terus kenapa pula di ini nggak tertarik sama sekali untuk membangunnya, malah dibangun besar-besaran sama Jepang. Oke, jadi gini Bang, alasannya Jepang itu getol kali pengen bangun jalur ini gitu ya. Iya. Nah jadi itu sebetulnya ini kita tarik dulu ke belakang. Belanda dengan ilmuwannya, namanya itu Tuan de Graaf ya. Tuan de Graaf ini dia geolog yang menemukan mineral batubara di Sawalunto. Nah, itu tahun 1868. Jadi awal-awal kereta api ada di Sumatera Barat atau Sumatera Tengah lah Bang lebih umumnya. Itu karena ada tambang batubara itu. Ya di Sawalunto. Maka itulah dibangun jalur dari Padang Eemhaven ke Sawalunto. Jadi rencananya kan tambang batubara ini nanti dibawa ke Padang dari pelabuhan Teluk Bayuh itu Eemhaven jual kan gitu. Nah, jadi udah ketemu tambang itu, pemerintah Hindia Belanda ngasih lah konsesi kepada Statspoorwegen kan, SS kan, SS buatlah cabang di Sumatera Barat. Oke kata SS, buatlah namanya yang SSS itu, yang Statspoorwegen Sumatera West Coast itu kan. Nah, terus pelan-pelan udah dibuat jalurnya, sampailah akhirnya tahun 1906 itu ada pengusaha Swiss namanya Tuan Hans Casper. Hans Casper ini dia mengirim surat sama pemerintah Hindia Belanda. Kenapa nggak kita teruskan ke pantai timur aja, dalam hal ini Pekanbaru. Tapi pemerintah Hindia Belanda acuh saat itu. Nantilah mungkin gitu kan. Belum penting kali gitu. Masuklah tahun 1920 ada lagi survei pembuatan jalur Trans Sumatera. Nah, oleh Tuan Nivel ini, jalur yang ada di Sumatera Barat yang sudah terbentang dari Padang atau Eemhaven, Sawalunto sampai ke Muaro Sijunjung atau Muaro Kalaban, itu diteruskan ke utara mengarah ke Pasir Pengarayan, ke Sumatera Utara, ke arah barat selatan diarahkan ke Air Molek, ke Tembilahan,
ke Lahat, ke Sumsel selatan sampai ke Lampung. Itu 1920. Nah, 1925 itu udah ada dokumennya di dalam buku yang judulnya 50 tahun Stadspoorwegen. Oh, udah bentuk itu. Ada tuh di petanya, peta Trans Sumatera. Di Lawang Sewu juga ada tuh petanya dimasukkan. Ada. Ya, kan ada tuh jalur yang udah terpasang sama jalur yang masih dalam penelitian. Ya. 1925 tuh ya. Rupanya 1930 tunggu belum. Waktu dalam survei itu Belanda masih mikir-mikir tuh mau nembus ke Sumatera Tengah, ke Sumatera Timur. Mahal juga katanya, karena nembus bukit kan gitu. Bikin terowongan, bikin jembatan, bikin ini, berapa pula duitnya? Ngomong gitulah Belanda kira-kira kan. Iya. Terus sampailah terjadi krisis besar itu apa namanya, Gus? Melais ya. Krisis Melais yang krisis dunia itu tahun 30-an itu. Wall Street runtuh kata orang. Wall Street down itu. Apalah kata Belanda nih, udahlah, tundalah dulu, uang nggak ada gitu. Nggak jadi, simpanlah dokumen itu. Datang si Jepang nih menginvasi tahun 42, dapat sama dia dokumen itu. Dapat dokumen itu, mantap juga nih rencana Belanda nih gitu kan. Sugoi. Mantap gitu kan. Wah, ada tambang batu bara pula di Sawalunto. Nah, si Jepang ini datang ke Sumatera kan nggak langsung tiba-tiba bikin, mereka kan beriset ulang gitu. Riset ulang. Jadi ketika beriset ulang, Jepang itu menemukan tambang di Tangko, Bang ya. Tangko di Kuantan Singini, di Desa Petai namanya. Tangko itu tambang batu bara di Riau kan. Kalau di Sawalunto kan Sumatera Barat. Nah, itu tuh garis lurus itu jalurnya dibuat Jepang. Jadi waktu Jepang ini mengeksplor ulang, nemu tambang batu bara nih di Tangko, nemu emas di Logas. Ya udahlah, kita bikin aja jalur ini ke Pekanbaru, gitu kan? Kita udah dapat 3 nih, Sawalunto batu bara, Tangko batu bara, Logas emas. Gila kan Jepang dapat nih 3. Ya udah, si Jepang ini melihat lagi, Pekanbaru tahun 42 udah punya pelabuhan di Sungai Siak yang langsung connect ke Singapura. Si Jepang mikir lagi, daripada kita ke Padang lewat Teluk Bayur kena hantam torpedo karena di Samudra Hindia itu laut lepas, rawan sama serangan kapal Inggris atau sekutu. Ya udahlah, kita lewat Sungai Siak Pekanbaru aja untuk ke Singapura gitu. Kebetulan si Jepang ini di Singapura dia punya tempat pencucian itu batu bara sebelum dikirim ke Johor Bahru. Nah, jadi jarak antara Sumatera Barat ke Singapura via Pekanbaru itu lebih dekat karena membelah sungai. Habis itu relatif lebih aman. Habis itu biaya lebih murah juga gitu. Ya, habis itu kata Jepang, udahlah kita buat ayo jalur ke Pekanbaru ini. Kita abaikanlah semua rencana-rencana Belanda bikin terowongan, bikin ini, bikin itu. Yang penting jalur jadi. Ditambah pula Romusa kan 120.000 orang yang masuk kakek saya sama kakek Bang Herman di Romusa. Untuk bekerja di jalur ini. Jadi ya itulah alasan Jepang kenapa dia memilih jalur ke Pekanbaru, karena dia menemukan sumber daya alam yang sangat baik kala itu untuk mendukung peperangan Asia Timur Raya dan lebih dekat ke Singapura via Pekanbaru dengan mengaliri Sungai Siak. Seperti itu Bang, intinya seperti itu. Ada yang mau tambahan Bang? Enggak? Atau Bang Herman mau tambahan?
banyak yang lucu-lucu ceritanya ini. Banyak sebenarnya. Kita ya jangan dihajar sekaligus Pak. Nggak seru lagi. Iya. Kata episode 1 sudah tamat kan? Iya. Tadi disebutlah Haji Bosi, Bang kan? Ya di bodi yang kita awal banyak itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kan, diperkirakan nih dari jalur-jalur itu nggak hanya cuma satu bongkaran ya. Misalnya kayak yang di Jawa itu dari Malang SS, Ada. NIS, habis itu kalau dari Sumatera dari SS. Karena Jepang lebih memilih hasil mana bongkaran itu daripada yang kan. Nah, terus juga katanya sih dibuatnya nih jalur akal-akalan ya, akal-akalan dari kayu akal-akalan, terus rawa asal borok aja nggak dipadetin. Nah, itu apa benar? Ya, itu betul Bang, betul. Jadi catatan pencabutan rel Jepang itu sekitar ini tertulis di dalam majalah nama majalahnya Spoon and Tramwehen terbitan tahun 1946 bulan Maret. Ya, kalau nggak salah saya segitu. Tahun 46 lah intinya. Ditulis bahwa sekitar 400 km rel di Pulau Jawa dicabut. Dan 400 kilo loh. Itu dari berbagai perusahaan negeri maupun swasta. Kalau di Sumatera dia mengambil jalur milik DSF, Delhi Spoorweg Maskapai, yang sekarang menjadi Divre 1 Sumatera Utara Aceh, itu lebih kurang 100 kilo. Jadi ada total 500 km rel yang dicabut untuk pembangunan jalur ini. Itu benar, itu bukan bohong. Betul. Jadi sebagian rel, Wesel, Lompo itu sampai dibagi dua, bawa ke Sumatera 1 ke Burma 1. Termasuk para pengusaha. Pengusaha juga dibagi dua itu. Dibawa ke Sumatera 1 ke Burma 1. Nah, buyut saya ini, mbak saya ini awalnya mau dibawa ke Burma, cuma nggak jadi. Udah ditransitkan di Singapura itu ceritanya. Udah menunggu tinggal berangkat ke Burma, tapi Sumatera butuh tenaga, udah kalau ke Sumatera aja gitu. Jadi kalau terus apa tadi ya? Kenapa Jepang memilih mencabut? Kembali kepada pernyataan Bang Herman tadi, ekonomis. Ekonomis. Saya rasa alasan pertama Bang tadi lah, anggaran Bang. Iya, anggaran. Anggaran sih. Iya, butuh cepat kan? Butuh cepat juga. Kalau mesen dari Jerman baru gimana? Susah, butuh waktu. Nah itu pembuktian kami terhadap data yang ada di lapangan sama yang di dokumen itu udah kami temui semua. Kemarin Bang ya Gus ya, waktu kita sama Bang Herman juga, waktu kami ke desa Kota Baru itu ada rel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 batang. 8 batang rel utuh dijadiin pagar ya Bang. Pagar sebuah pasar itu, pasar desa. Itu relnya itu punya NIS loh, yang dicabut dari Jogja loh. Dicabut dari Jogja itu. Ada 4 batang punya NIS, 6 batang kami tidak tahu dia siapa. Karena karatan. Iya, NIS. Tuh. Kami temulah di sana. Rekan-rekan Jawa itu. Ada juga yang dari Mojokerto juga ketemu, dari Babat Jombang juga ketemu. Pada hilang. Ya, dicabut. Apa namanya? Mosok selatan. Iya. Selatan. Gimana? Gimana?
mobil cabang juga diambil. Itu nggak cuma rel wesel doang, lokomotif juga diambil bawa ke sini. Ngeri kan? Jadi dia tuh ngambil material iya, ngambil pekerja iya. Luar biasa. 120.000 loh komusannya loh, itu yang tercatat. Yang enggak ya, di Jawa Saketibaya, di Burma itu yang Rancana Buri itu, di Sumatera yang Pekanbaru Muaro. Tapi yang paling parah itu ya Pekanbaru sama di Burma itu. Bisa-bisa. Romusa diambil berapa bang? 120.000 ya Gus ya. Iya. Itu Romusa yang tercatat secara kasar. Yang selamat hanya 20.000, 100.000 meninggal. Itu GBK penuh bang. Campur. Campur. Yang orang non Indonesia atau tentara tenil itu masuknya ke tanah terang. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaannya ya, bingung sih baca itu kan ada yang bilang dalam dokumentasi kita dalam web itu bilang kalau insinyur dari staff supervisor itu atau SS itu menyarankan nih buat lowongan namun waktu salah satu jadi prinsipnya kan memang tidak ada prinsip malah buat jadi umum karena ada aturan kan. Pertanyaannya itu ada hubungan apa memang sama pihak SS kan Belanda mencoba dari Indonesia. Gini ya Pak, jadi kalau Belanda udah mundur itu, dia kan ngambil dokumen loh Pak, ngambil dokumen punya SS ya. Betul tadi dibilang Bang Azam, harusnya bikin terowongan, bikin jembatan. Jepang bilang ogah mahal. Belanda aja salah satu menunda proyek itu aja Belanda karena kemahalan Bang ya. Karena kemahalan bikin terowongan, bikin jembatan. Ya apalagi Jepang yang baru datang tiba-tiba bikin kereta gitu. Ya udahlah. Jadi gini, mengakalinya Jepang itu dia menyusuri sungai. Sungai Kuantan. Sungai yang dia susuri itu ada namanya Sungai Kuantan, Sungai Kampan, sampailah di penghujung Sungai Siak di Pekanbaru. Nah, karena kan daerah sungai itu tepiannya agak landai ya. Nah, jadi dia mengakali bagian landai sungai itu. Gitu. Sedangkan untuk jembatannya aja, ala kadang juga kok dari kayu udah berapa kali kena banjir itu hilang. Waktu proyek loh. Waktu proyek itu pembangunan jembatan pakai kayu ya Gus, itu jembatan di Sungai Kampan kan? Sungai Kampan. Lipat kain, ya lipat kain. Iya di Kampan, di lipat kain sekitar Camp 7. Tidak jauh dari Camp 7 itu terdapat jembatan kereta api itu dibuat dari kayu. Jadi ketika pengerjaan datang banjir besar, habis meninggal semua orang yang di situ. Aduh, kan ini. Maka itulah namanya dead railway itulah. Emang deadly kali, sungguh mematikan. Bukan hanya jalur mati tapi jalur mematikan. Banget. Iya.
peta dulu Bang. Nanti kembali ke saksi mata yang menemukan rel dekat bandara nih Bang Eri. Ya, silakan. Baiklah. Ini kita mulai dari mana dulu nih? Ya kayak gimana sih peta jalur ya kan baru itu dan kan baru kota itu Kota baru aja tadi. Oh, kita kembali aja boleh. kayak gimana kira-kira bentukan stasiunnya atau jalurnya terus kayak ya ada apa sih kayak sedikit kebalik lah atau kayak gimana lah gitu ada tinggal apa juga di kota. Jadi gini. Mari kita mulai dari camp 1 dulu ya. Camp 1. Camp 1 ini posisinya di tepi Sungai Siak. Kalau sekarang di posisinya tuh di pasar 50 sekarang. Mungkin bisa dibantu buka Google Map. Itu posisinya di pasar 50 tuh. Campnya. Pasar 50 itu. Game apa kayak misalnya barang ya Barak Bedeng bekerja. gitu ya kira-kira aku stasiun gitu. Itu sebenarnya daerah camp 1 itu udah satu paket sih, stasiun iya, bedeng iya. Mungkin jaraknya sekitar 100-200 meter lah. Kalau ibarat tuh ini ya apa segmen kalau udah bangunan gitu. Nah, segmen Atau kalau peninggalan di selama kota Pekanbaru apa aja sih peninggalannya? Mungkin dari dekat airport itu ada peninggalan rel gimana gitu. Tunggu, kita urus dulu satu-satu. Kalau dari camp 1 ini ada peninggalannya berupa ya salah satunya udah disebut tadi, salah satu rumah warga bernama Bu Desrina yang tadi itu. Nah, itu kan ada logo. Itu dulu posisinya di emplacement Pekanbaru, apa sekitar Tuning Triangle. Itu posisinya di sebelah timur jembatan Siak 4 sekarang. Kemudian ada dua buah batang rel di atas sungai. Di atas Sungai Sago namanya, terletak di Jalan Juanda. Itu merupakan kemungkinan jalur lori yang lebar 700 mm. Itu lori tujuan ke pelabuhan. Mungkin fungsinya untuk angkutan logistik dari pelabuhan ke stasiun atau camp. Oh, lanjut lagi, boleh. Oke, kita arahkan ke selatan atau tenggara. Oke, lanjut deh ke arah Wansing atau ya Ke arah Wansing ya. Tambah dulu. Ya, kembali dulu. Ya di Kalua itu. Di sana buka Google Map. ya Oh, bukan juga. Oke. Di sebelah timur itu kan ada nampak jalan lengkung. Jalan lengkung namanya jalan lokomotif. Itu jalannya tuh di tepi bukit. Jadi jalan kereta apinya tuh dibikin mengitari bukit, mengelilingi bukit. Makanya dibuatnya melengkung. Iya. Kemudian terus lagi, mari kita sampai ke camp 2. Ya di daerah Kalua itu. Oh, jalan Hang Tuah. Masih Pekanbaru. Oh, masih Pekanbaru juga di Jalan Hang Tuah di sebelah gedung Telkom, pas simpang Jalan Hang Tuah Jalan Sudirman, gedung Telkom. Ada peninggalan 12 atau 13? 12 batang. 12 batang kereta api, rel. 12 batang rel milik SSS, Sumatera Transport Wagon. Nah, itu waktu itu difungsikan sebagai pagar masyarakat, pagar kebun lah, pemanfaatan barang bekas.
Kemudian next kita ke camp 2 kan Saya tambahkan sedikit Mas, yang untuk di area Pekanbaru kita ada menemukan beberapa rel kereta api itu di jalur di jadi gini, tempo dahulu muncul suatu instruksi dari otoritas bahwa rel-rel kereta api, lokomotif ataupun properti peninggalan dari Jepang terkait Pekanbaru Railway ini dikumpulkan di suatu tempat. Tempat ini jujur sejauh ini di Pekanbaru yang mengetahui saya bersama Pito, kemudian ada beberapa orang teman lain, itu sengaja kita rahasiakan tempatnya, tidak kita informasikan ke publik. Di tempat tersebutlah di tempo dahulu properti dari Jepang ataupun terkait dengan Pekanbaru Railway dikumpulkan. Di sana kita masih banyak menjumpai rel-rel, cuma kita keterbatasan waktu. Kita berkunjung ke rumah warga di masa Covid ini kan jadi ragu ataupun khawatir gitu kan. Jadi kita dipersilahkan berkeliling, carilah rel yang ada aja. Jadi kami banyak menyumpai macam-macam rel. Kalau saya mungkin kurang begitu paham itu jenis relnya apa. Cuma dulu kami banyak, ya mungkin ada sekitar puluhan batangan rel kereta api. Kemudian dari rumah tersebut di masih satu area atau keluar dari perumahan tersebut kita menjumpai beberapa batangan rel yang menjadi pagar ataupun batas tanah antara rumah A dan rumah B itu diberi batas. Batasnya itulah merupakan rel kereta api. Cuma markingnya itu nggak kelihatan lagi Mas, hanya tertulis Bochum, sebuah kota Jerman ya. Ya, produsen pabrik BV Bochum ya, hanya muncul itu aja. Itu saya jumpa itu banyak di tiap batas rumah warga itu ditemui ada itu. Kemudian di beberapa ruas jalan Pekanbaru besi-besi rel kereta api itu masih kita jumpai. Itu tersimpan di dalam tanah yang sekarang sudah ditutup oleh semen. Kemudian juga di beberapa perumahan di Pekanbaru itu menjadi batas ataupun portal, mungkin lebih kurang seperti itulah, tertanam. Kemudian di tahun 2011 di sekitar Bandara Sultan Syarif Pekanbaru saya menjumpai rel kereta api cukup panjang, mungkin seingat saya ada sekitar 5 meter. Kemudian di tahun 2011 ada sebuah proyek pengerjaan infrastruktur terkait pelaksanaan PON ke-18 tahun 2012 di Pekanbaru. Nah, jadi rel itu right hilang. Nah, itu masih di sekitar Pekanbaru. Kemudian kita beralih ke luar kota di Kabupaten Kampar, sekitar 65 km dari Pekanbaru, tepatnya di ibu kota Kabupaten Kampar yaitu Bangkinang. Ya, situ kita ada menjumpai camp ataupun perumahan dari pekerja tadi, baik itu pekerja wanita maupun pekerja laki-lakinya. Bahkan di salah satu SD di daerah Bangkinang tersebut yang dulunya merupakan camp, itu masih kita jumpai sebuah monumen tersebut tertulis nama-nama para pekerja yang pernah tinggal di sana. Insya Allah nanti kita kirimkan gambarnya Mas. Kita kirim dokumentasi, kita kirimkan nanti. Ya, itu tertulis nama-nama pekerja rumusannya, pekerjanya, asal negaranya dari mana tertulis.
Iya, tertulis. Kemudian di situ juga ada sebuah kloset Apa WC? Apa WC? WC duduk. jongkok, Pak. Jongkok. Oh, WC jongkok ya Allah, WC duduk, jongkok. Makanya duduk. Yang dulunya digunakan oleh para pekerja. Kemudian juga gak jauh dari tempat tersebut kita menjumpai sebuah bangunan yang dulunya menjadi camp ataupun camp wanita yang saat ini dialih fungsikan menjadi markas tentara dan juga pabrik karet. Karet itu yang cowok. Nah, kemudian beralih dari Bangkinang tadi ke sebenarnya gini Mas, di area Pekanbaru sendiri di camp 1 ataupun di camp 2 di Pekanbaru, camp 1 2 itu di Pekanbaru Mas, camp 3, camp 4, camp 5, camp 6 itu di Kampar Sampai ke 8. sampai dengan camp 8. Nah, kemudian itu di daerah tersebut kita memang tidak menjumpai sebuah peninggalan seperti rel ataupun lokomotif, tapi penuturan warga bahwa daerah tersebut dulunya merupakan perlintasan rel kereta api Pekanbaru Railway. Cuma saat ini kita itu masih menjumpai properti-propertinya Mas, seperti katakanlah paku atau pasak ataupun peninggalan lainnya yang udah besi-besi yang udah karatan gitu, itu masih kita jumpai, itu masih disimpan oleh warga. Kemudian kita ke camp 7 di Lipat Kain, sekitar 70 km dari kota Pekanbaru. Itu kita menjumpai itu lokomotif Dalam kebun karet. Iya, dalam kebun karet milik warga. Ya, itu lokomotifnya diambil dari Semarang Mas. Dari Semarang. Iya, punya SCS itu. Oh, SDS. Ya, Semarang Cirebon. Lokomotif C54 diambil 4 biji, yang sisa cuma 1, 3-nya hilang. Dan rel tersebut, lokomotif tersebut berada di perkebunan karet milik warga. Kebetulan berada di areal perusahaan kelapa sawit, dan lokomotif tersebut areal perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaannya kelapa sawit. Nah, kemudian lokomotif tersebut dibuatlah tempat yang lebih layak dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi dibuat sebuah pondasi dan ditempatkan lebih tinggi, yang mungkin maksudnya sebagai monumen. Cuma saat ini kondisi fisiknya terbengkalai, tidak terawat, sudah karatan dan juga berlumuran. Penuturan warga sekitar di tahun 95 itu masih utuh. Dan sekarang tuh kondisinya sudah tidak utuh lagi, udah banyak dicopot menggunakan alat atau mesin itu untuk mencopot-copotnya. Pengakuan dari warga sekitar. Kemudian dari camp 7 Lipat Kain kita beralih ke camp 8 di desa Koto Baru atau sekitar 45 km dari Lipat Kain. Itu kita banyak menjumpai rel-rel kereta api Mas. Ada 8 batang yang menjadi pagar dari sebuah pasar. Di depan rel tersebut ada sebuah jalan. Jadi di jalan tersebut ada sungai kecil. Penghubung sungai tersebut, penghubung yang digunakan akses warga ke area perkebunan warga itu ada jembatan kecil yang terbuat dari rel kereta api Mas. Cuma kita belum bisa mengidentifikasi itu relnya siapa, milik siapa, karena kalau kita identifikasi kita akan mengganggu akses transportasi warga. Nah, cuma selain itu di camp 8 tersebut penuturan warga yang disampaikan ke saya yang merupakan saksi sejarah tempo dahulu, beliau menyaksikan teman-temannya dulu mencabut rel kereta api lokomotif, bahwa di sekitar rel tadi
kita menjumpai sebuah bangunan yang sudah cukup tua, yang dulunya merupakan rumah dari dokter pada saat pembangunan jalur kereta api di sekitar Kem 8 tersebut, rumah dokter asal Jepang. Kemudian nggak jauh dari tempat rumah dokter tersebut, kita menjumpai kuburan massal dari Romusa maupun tahanan perang. Iya, ada kuburan massalnya, jadi di tanam sana. Kemudian nggak jauh dari kemudian kita berlanjut masih karena di Camp 9, 10, 11, 12, dan 13 itu di daerah Sumatera Barat. Enggak, terakhirnya 14 balik lagi ke Riau. Jadi 11, 12, 13 itu Sumatera Barat. Kalau di Camp 9 dan 10 itu di Riau, cuma kita masih belum terjumpai, hanya penuturan warga saja, cuma kita juga belum ke lokasi gitu Mas. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan ke sana. Di Camp 12, 13 itu di Sumatera Barat. Kemudian kita kembali ke Camp 14 di Riau. Di Camp 14 tepatnya di Tambang Batubara. Di Tambang Batubara di sekitar Desa Petai, kita menjumpai sebuah rel di dalam sungai. Rel dalam sungai. Kemudian di sekitar lokasi tersebut kita juga masih banyak menjumpai peralatan-peralatan milik Jepang, Mas. Itu kita punya semua dokumentasinya, ada. Jika dibutuhkan nantinya kita bersedia untuk mengirim dokumentasinya. Itu ada properti untuk galian tanah gitu, menggali batu gitu. Kemudian kita juga menjumpai beberapa rel yang ada di pinggiran hutan. Cuma saat ini rel tersebut telah diamankan ke tempat yang aman oleh warga. Sebelumnya rel tersebut pernah ada usaha untuk diambil paksa gitu. Jadi ketahuan oleh warga, rel itu diselamatkan, disimpan di tempat yang cukup aman. Kemudian di area Camp 14 itu kita menjumpai masih di Riau. Yang tambang batubara tadi. Di tambang batubara di Tangko. Tangko. Kita menjumpai sepertinya dulu itu merupakan apa Mas, perumahan. Kita nggak tahu itu rumahnya apa, kita nggak tahu persis. Cuma di situ kita banyak menjumpai genteng-genteng tua yang berasal dari Singapura. Batu bata yang berasal dari Singapura. Alexander dan juga ada stempel Mitsubishi. Jadi mungkin untuk masa lalu di Riau sendiri batu bata yang dari luar negeri itu, dari Singapura, dari Prancis, itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Jadi kemungkinan bisa jadi itu properti dari rumahnya orang Jepang kali ya, ataupun sebagai mandornya Pekan Border Railway, kemungkinan. Kemudian konon penurunan warga sekitar di sana terdapat sebuah tugu bertuliskan aksara Jepang. Cuma kami belum menemukan, kita sudah mencari, cuma belum ketemu. Kita sudah berusaha untuk mencari. Dan di sekitar tersebut itu terdapat sebuah makam. Itu makam tua, itu warga negara Selandia Baru. Jadi keluarganya sudah berkunjung ke lokasi tersebut untuk mengadakan sebuah seremonial ataupun ziarah lah istilahnya kita, ziarah ke kuburan atau ziarah ke makam leluhur mereka yang ada di kawasan tersebut. Itu didatangi ataupun dikunjungi oleh keluarga-keluarga mereka yang berasal dari Selandia Baru.
Jadi ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh keturunan ataupun ahli waris dari tahanan perang yang pernah bekerja di jalur Pekanbaru Railway. Mereka berkunjung ke Riau di bulan Agustus hingga September. Mereka akan napak tilas ke tempat leluhur mereka bekerja. Mereka mengadakan ritual, mereka berziarah, berkunjung-kunjung, menapak tilas. Mungkin ada tambahan dari Tiko? Oh iya, yang makam masal yang tadi Bang Yogi bilang di Desa Petai itu, yang punya Selandia Baru itu, mereka itu tentara Bang, tentara Selandia Baru. Ya, tentara Selandia Baru yang saat itu usianya masih muda-muda lah, 20 tahun, 30 tahun gitu. Sekitar lebih kurang itu lebih daripada 30 orang lah, lebih. Jadi dimakamkan di satu tempat itu, dan mereka itu datangnya dari Aceh. Jadi dulu Jepang ini membawa tawanan perang Aceh ini cukup ngekoso lah, karena di Aceh mereka ditahan terus bekerja di sana, dioper dibawa ke Riau, mereka kerja lagi 2 kali kerja. Jadi ya mereka banyak yang mungkin ya fisik ya keletihan, meninggal di sana. Dan sampai sekarang ini makam masalnya itu cuma dikasih tanda aja Bang ya. Tanda bahwa di sinilah dulu ada makam masal. Pengakuan warga di situ ketika membuka lahan sawit tahun 80 akhir sampai 90-an, di eskavator itu, digledor, di bulldozer itu tanahnya, terangkatlah tulang-tulang itu banyak. Tulang siapa ini kan gitu. Warga sini tidak di sini makamnya gitu. Jadi ya untuk menghargai tengkorak itu dipindahkanlah ke depan katanya itu. Situlah dibuat tandanya di makam masal. Tapi belum banyak orang tahu itu soalnya. Belum banyak. Kebanyakan warga Selandia Baru dan Australia itu ke Logas deh. Logas Camp 9. Ke Camp 9 Logas mereka ziarah sekaligus memperingati namanya Anzac Day. Anzac Day. Australia, New Zealand, Armed Forces itu gabungan tentaranya diperingati di sana di Camp 9 di Logas, masih di Riau juga. Masih tuan sih. Jadi seperti itu Bang. Sisa-sisanya ya sisa-sisa itu ada, cuma ada yang terekspos tapi warga tidak tahu, ada yang dibiarkan begitu aja, ada yang disimpan. Itu dia. Wow. Berarti di Bang ya, kalau kita ngomong bekas-bekas yang itu di bekas kota itu mungkin ya ada rel yang tertanam. Kalau bisa kan tinjau rel dan jadi kayak jalan gang gitu, atau di Pekanbaru gimana tuh? Ya, untuk di Pekanbaru kota sendiri, sisa-sisa railbed lah kalau ngomong ya, ex railbed gitu ya. Sisa yang dulunya bekas jalur itu ya jadi jalan raya, jalan biasa aja. Jadi jalan. Adalah tersebut namanya jalan lokomotif, jalan kereta api, jalan pinang, pokoknya jalan-jalan yang dulunya itu menjadi bagian dari jalur itu udah jadi aspal, udah ketimbun aspal gitu. Jadi ya nggak ada nampak lagi di permukaan. Tapi kalau misalkan digali, kemungkinan ada, berarti itu belum dicabut gitu lah. Karena ya sebagian besar dicabut lah ya. Sebagian besar juga dicabut, jadi ya nggak ada lagi. Cabut. Ya, jadi dicabut itu sekitar, betul. Jadi pencabutan itu secara masif sekitar tahun 70 lah, 70-an. 70-80 lah, masif itu.
kecil lah ya, karena dulu tonasenya aja masih 10 ton satu roda dulu. 10 ton per sumbu. Dulu ya. Tapi ada juga tuh rel yang milik NIS itu gede loh bang. Yang milik NIS itu gede, besar. Ya mungkin sekarang ini ukuran R33 atau R42 lah. Oke bang, sebetulnya kami dari komunitas sendiri ini sangat menyayangkan, benar jujur lah. Kenapa gitu lah ya? Ini jujur aja lah bang, tidak ada satupun peninggalan kereta api yang masuk museum di Riau, jujur saya. Ya gitulah. Kira-kira keadaannya. Gitulah, jadi ya gimana ya, saya pun juga bingung, soalnya saya bukan pemegang regulasi gitu bang. Jadi ya kami ya komunitas gini ya pengennya dibuatlah kayak di, nggak usah kayak di Ambarawa lah, yang layak gitu aja lah ya, layak gitu lah, yang terjaga gitu, yang betul-betul menyatu ya. Udah dijadiin monumen pun kurang juga dirawatnya. Maksudnya tuh edukasinya tuh kurang gitu loh bang. Edukasinya kepada masyarakat tuh kurang loh. Udah monumen aja gitu, nggak ada penjelasan. Ini dapat di mana, ini buatan mana, ini yang dulunya dapatnya utuhnya seberapa. Enggak. Jadi jujur aja nih bang, sebelum ada kami terkumpul gini, banyak yang meleset sejarah kereta api. Melesetnya kenapa? Contohnya monumen yang di Pahlawan Raja itu, yang di Simpang 3 itu udah fenomenal kali lah ya, di Google tuh banyak. Lokasi dekat bandara tuh. Ya, yang makam Pahlawan Raja itu, dibilang di situ lokomotif seri C33. Yang beredar di masyarakat ngomong, oh itu lokomotif dari Padang. Sebagian ngomong, oh itu lokomotif dari Tanjung dekat stasiun, dekat Emprasman. Kan simpang siur itu datanya. Ya udah, disitulah kami jelasin. Sebetulnya ini diambil dari Tanjung Ewu. Tapi lokomotif C33 ini hanya dimiliki oleh yang di Padang. Nah, ketika dapat di Tanjung Ewu itu, dia tidak utuh sepenuhnya, paling 30%. 30% utuh. Terus ketika tahun 90-an ya, mulailah tuh didatangkan sebagian onderdil dari Padang, dari Divre 2 untuk melengkapi bentuk semulanya gitu. Terus ada yang bilang lagi, gerbong yang di belakang lokomotif itu lu dapatnya di pintu angin, lu dapatnya di sini. Ya, saya bilang itu salah. Siapa yang bilang? Lah waktu saya survei aja, di rodanya tertulis PT KA kok. Emang zaman Jepang udah ada PT KA? Kan lucu. Jadi ya edukasi dari yang punya tanah sendiri kok nggak ada gitu, kurang tadi. Jadi ya, jadi kalau dibilang kenapa tidak dibuat lebih bagus seperti di Ambarawa, hal kecil aja
Sepelein apalagi hamsan kecil itu. Jadi nggak bisa jauh lebih kalau saya mah. Setelah menambahkan Mas ya, beberapa tahun lalu kita ada diskusi, fokus group discussion mengenai sejarah perkereta apian di Riau ini. Tempoh hari juga di forum tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat Riau, juga ada dari oleh budayawan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Jadi kami berkeinginan untuk menjadikan sebuah monumen. Tapi iya, sampai sekarang belum terlaksana. Waktu itu mendapat dukungan dari gubernur sebelumnya dan juga dari mantan kepala dinas sebelumnya, udah almarhum. Jadi dulu gini, mereka mengatakan jika di Aceh kapal apung itu kan mempunyai sejarah yang kelam, tsunami, bisa menjadi objek wisata. Kenapa di Riau tidak bisa menjadi objek wisata juga? Itulah analogi yang kami sepakati tempoh hari. Jadi kita buatlah sebuah monumen di lokasi tempat adanya rel kereta api tempo dulu. Tapi sampai sekarang belum terlaksana. Itu mungkin juga kita nggak tahu kenapa alasannya, ya mungkin juga miskomunikasi antara orang terdahulu dan saat ini. Mungkin nggak ada pemberitahuan informasi bahwa dulu kita ada PGD sepakatnya seperti ini, kenapa kan diteruskan, mungkin seperti itu. Mungkin ini miris bagi kita Mas. Di Inggris sendiri ada sebuah monumen mengenai Pekanbaru dan Railway, lengkap dokumentasinya. Ada di Inggris. Ya. Ada tertulis jarak dari Pekanbaru ke Lipat Kain, Pekanbaru Padang, juga ada besi. Hal demikian kami sudah ingin membuat, tapi kami juga pikir nilai ekonomisnya. Nanti kalau kami buat, nanti mau diapakan, siapa yang merawatnya? Karena ada pihak yang ingin menyumbangkan batangan rel kereta api untuk dijadikan demikian. Tapi mereka ingin partisipasi dari pemerintah seperti apa. Cuma ide kami ini belum juga kita sounding, belum kita informasikan ke pihak terkait, belum kita informasikan. Ini terkendala di COVID Mas, jadi ide kami terhenti. Kita juga punya ide tempoh hari, Pak Tilas, Pekanbaru dan Railway keliling kota Pekanbaru menggunakan sepeda. Kita bersepeda mengelilingi peninggalan Pekanbaru dan Railway, cuma juga terkendala di COVID, jadi ide ini terhenti. Ya kita mungkin besar harapannya COVID cepat berlalu dan kita kembali ke kondisi normal sehingga ide-ide kami tadi dapat direalisasikan. Jadi ini bukan menjadi sebuah pepesan kosong di kemudian hari. Mana loh buktinya bahwa di Pekanbaru ini ada kereta api. Jadi kita prihatin Mas. Kita kan di sini ada anak sekolah SD, itu diberikan suatu pelajaran muatan lokal, edukasi lah mengenai budaya dan kearifan lokal, juga terkait dengan sejarah. Tapi tidak satu pun membahas mengenai Pekanbaru dan Railway. Karena secara tidak langsung Pekanbaru dan Railway ini memberikan kontribusi terhadap kota Pekanbaru. Di kota Pekanbaru ini terdapat nama-nama suatu tempat, kelurahan yang memiliki menyerupai nama-nama yang ada di Jawa. Kenapa? Itulah mereka itu merupakan romusa-romusa datang dari Jawa, akhirnya berkumpul di Pekanbaru, berarti di Pekanbaru membentuk perkampungan. Ada perkampungan Wonorejo, nama-nama Jawa gitu Mas. Jadi menurut saya pribadi, romusa yang datang dari Jawa untuk Pekanbaru dan Railway itu memberikan kontribusi bagi perkembangan Pekanbaru. Ada tambahan, Pik? Oh ya, kalau yang tadi pernyataan saya mengenai koleksi di museum Pekanbaru atau di Riau ini yang belum ada mengenai memuat sejarah kereta api,
Pekanbaru itu setahu saya setahu saya ke museum terakhir kali itu belum ada ya Bang ya. Tapi saya harap semoga nanti ketika saya ke museum lagi itu udah ada gitu. Soalnya sebelumnya belum ada Bang ya. Belum ada. Jadi ya yang saya terakhir kali ke museum ya belum ada gitu. Dan semoga nanti ketika saya ke museum lagi tapi masih tutup sih karena Covid, itu udah ada koleksinya. Saya juga udah beberapa sering ke Lawang Sewu juga, beberapa kali ke Semarang. Waktu itu ke sana. Di Semarang aja ada kok, ada petanya Pekanbaru apa DKRW, masa di Pekanbaru ini nggak ada gitu. Saya malu sendiri gitu loh. Masa di kampung orang ada petanya, ada dokumennya. Di sini yang tempat kejadian perkaranya nggak ada itu. Belas hilang gitu. Jangankanlah Pekanbaru DKRW. Waktu peristiwa pemerintah revolusioner Republik Indonesia aja waktu tahun 57 58 lah bekas-bekas senjata-senjatanya mana sekarang nggak ada lagi. Nggak ada dimasukin museum. Ya kacau lah kemana itu barang-barangnya. Saya pun kan entahlah ya, dia nggak bisa jawab juga lebih jauh kalau masalah itu. Itu aja Bang kalau dari saya. Matinya, jadi waktu pembangunan awal itu kan tahun 1943, 1943 sampai 15 Agustus 1945. Ya udah matinya 15 Agustus 45 itu. Tidak sempat dioperasikan. Iya, 2 hari sebelum proklamasi Jakarta ya mati. Ya, jadi waktu Jepang kalah, udah selesai proyek, selesai pula umurnya, habis. Ya. Pernah perwakilan dari DKA ya. DKA datang ke sini tuh pernah. Terus disurvei ulang lagi pernah, tapi tidak ditanggapi serius sama pemerintah. Waktu itu masih pemerintahan Soekarno tahun 50-an. Nggak ditanggapi serius. Berarti secara nggak langsung DKA tahu ada jalur ini, tapi mereka nggak open lah. Lah yang dilipat kain aja ada patok punya Ditjen kereta apian kok dilipat kain. Nggak jauh dari jembatan yang saya ceritain tadi, jembatan yang hanyut itu. Ada situ patoknya, patok Ditjen KA, lambangnya Dinas Perhubungan. Ada. Kalau udah Ditjen KA yang matok, tandanya kan dari KAI langsung, dari pusat, bukan dari display. Gitu. Tapi ya gitu-gitu aja nih.
Buktikan yang apa? Kan udah ada tuh rencananya yang akan menyambungkan dari Mantau Perapat, Kota Pinang, Duri, Pekanbaru. Nah, ya udah, kalau emang itu rencananya lakukan, dibuktikan. Kalau yang untuk jalur Muaro ke Pekanbaru harapan untuk direaktivasi, kalau kami udah apalah tidak mengharapkan lebih, karena Belanda yang dulu banyak duit aja ngap, apalagi sekarang kalau punya duit banyak bangun sok bangun gitu, kalau cukup, kalau kuat kan gitu. Nah kalau enggak ya kami nggak berharap. Tapi untuk yang jalur kereta api dari Pekanbaru Duri Kota Pinang atau Perapat yang sudah masuk ke rencana strategis pembangunan nasional, buatlah, buktikanlah itu aja, nggak usah muluk-muluk lah. yang udah ada rencananya buat gitu. Terus yang masalah Trans Sumatera itu lewat kereta api, dia kan akan menuju ke selatan tuh, lewat Jambi, lewat Lampung. Nah itu ya kalau mau dibuat ya silakan, tapi dibuktikan aja. Kalau kamu gitu aja bang, dibuktikan aja, jangan cuma rencana terus. Buktikan aja. Kalau misalkan jalur Pekanbaru Muaro nggak bisa disambung, nggak masalah, biarlah ini menjadi cerita dan sejarah yang akan terus dikenakan gitu, yang kita bisa ambil nilainya, tentunya untuk masa depan lebih baik kan gitu. Saya harapan saya mungkin ya, saya pendidik tidak muluk-muluk mungkin untuk bicara Pekanbaru Muaro kayak ini pembangunan jalur tol itu minimal masyarakat terutama sekolah mahasiswa segala macam yang tahu, minimal tahu itu kan ada proses dari kebijakan pemerintah seperti materi sekolah itu segala macamnya gitu, itu pasti. Kalau kita yang terbatas menyampaikannya, saya Pak Eri, Mas Tito, Mas Muda segala macamnya, kita terbatas di media sosial kita turun ke lapangan, ya batasi saja sampaikan ke media kita. Tapi kalau regulasi pemerintah itu kan lebih baku, bisa dimasukkan ke mata pelajaran kurikulum bagaimana macamnya. Jangan kan orang luar gitu, masyarakat luar, masyarakat Pekanbaru tidak tahu negara-negara itu. Kita tidak menyalahkan mereka tidak tahu, memang mereka tidak tahu gitu. Saya tahu kan karena memang saya keturunannya gitu. Orang yang tidak tahu macam mana gitu kan. Sedangkan ada 12 batang yang nampak di dalam desa itu masyarakat tidak tahu gitu. Dan tidak berdiri 12 batang itu. Yang mereka tahu